Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas thalabul ilmi kita mempermudah langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya yang senantiasa ikhbar terhadap sunnah-sunnahnya. Para hadirin rahimahullah, pada pertemuan yang terakhir seingat saya kita baru membahas tentang sepotong ayat di surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami beribadah. Pada malam kali ini kita akan coba mengulas sepenggalan ayat yang pernah terputus pembahasannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para hadirin rahimahullah, maka kalau kita membaca dari awal ya, ada ungkapan alhamdulillah rabbil alamin, bahwa Allah sebagai Rabb kita semua. Kalau Allah sebagai Rabb berarti Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah Maha Kuasa dan lain sebagainya. Maka pantas kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hal yang emang wilayahnya ini wilayah kekuasaan Allah. Tidak ada wilayah kekuasaan manusia di sana, maka harus memintanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada manusia. Contoh misalkan untuk menurunkan hujan, siapa yang kuasa Pak? Allah. Kepada Allah, jangan kepada pawang hujan. Yang dicari siapa? Pawang hujan itu. Mau menghentikan hujan, pawang yang dicari. Mau menurunkan hujan, pawang yang dicari yang itu. Nah ini kenapa? Ini bukan wilayahnya manusia lagi. Ini sudah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan dan juga menahan hujan. Maka disinilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan istisqa, meminta hujan, baik dengan doa ataupun nanti dengan sholatnya, kan itu. Kenapa? Karena kita merasa kemampuan manusia itu terbatas. Gak bisa kita menurunkan hujan sendiri. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatian rahimahullah, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang ini di luar akal logika manusia ya. Sudah out of the box kan itu, di luar jangkauan pikiran manusia. Contoh misalkan ketika terjadi kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim diputuskan dihukum oleh kaumnya harus apa? Harus dibakar hidup. Bagaimana? Masyarakat semuanya bergotong royong mencari kayu bakar sampai kayu bakarnya menggunung tinggi.
Api dinyalakan sampai nyalanya luar biasa, bergejolaknya. Maka kalau hitungan matematika manusia, orang yang masuk ke dalam hubungan api tersebut pasti terbakar, pasti hangus, pasti mati kan? Itu logika manusia. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan? Nabi Ibrahim masih santai saja, masih tenang saja. Beliau dengan ungkapan yang teguh, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah. Kalau Allah sudah ada dalam bersama kita, cukup. Allah sebaik-baiknya wali, Allah sebaik-baiknya penolong. Santai saja. Maka ketika menjelang masuk itu nyebur ke api, kemudian Allah berfirman menginstruksikan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Bukan hanya dingin, Pak, tetapi menjadi keselamatan. Kalau hanya dingin saja, bisa jadi selamat dari kebakaran, beku, mati gitu. Tetapi Allah pun bukan hanya dingin, tetapi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Dan ternyata Nabi Ibrahim keluar dari api dengan keadaan sehat walafiat. Nah, itu pertolongan Allah di luar wilayah kekuasaan ataupun pandangan manusia. Nah, sebagian orang ini dijadikan jambi-jambi supaya kuat dibakar. Maka kalau mau kuat dibakar, baca apa ayat itu tuh ya. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insya Allah Pak, 1000 kali dibaca Pak. Insya Allah ketika masuk ke rumah yang kebakaran, tetap kebakaran. Tetap kebakaran. Kenapa? Karena itu instruksi dari Allah, bukan instruksi kita. Dan itu pun kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada kita. Maka beribu-ribu kita baca itu tetap saja kebakar. Yaitu di luar jangkauan pikiran manusia. Kalau Allah sudah menolong seperti itu. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, mentok di Laut Merah. Mau kemana ini? Mau nerobos, mau nyebur, berenang, gak akan kuat, mati gitu. Ke depan mati tenggelam, ke belakang tengok, wah tentara Fir'aun tuh dengan senjatanya luar biasa, bala tentaranya yang banyak. Mau kemana coba gitu. Ya, di luar jangkauan manusia. Maju kena, mundur kena gitu. Maju tenggelam ke belakang, ya ditangkap lagi, dijajah lagi gitu. Tetapi luar biasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wadrib bi'asaka hajar, pukul dengan tongkatmu itu Laut Merah, terbelah menjadi dua, bisa lewat. Akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya, di luar jangkauan akal manusia. Selamat Nabi Musa bersama kaumnya dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun masih di tengah-tengah lautan, lautannya kembali bersatu. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Gitu. Bapak kalau nggak percaya, gitu, bawa nanti tongkat dari dayanya, jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan ke Pangandaran, tongkatnya pukul-pukul Bang. Tongkatnya pukul-pukul di Laut Pangandaran. Dari pagi sampai sore, insya Allah gak akan belah itu lautnya. Kenapa? Karena Bapak bukan Nabi Musa. Nah, ketika Allah menolong Nabi Musa di luar jangkauan akal pikiran manusia, makanya kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah yang akan menolong kita. Ketika pertolongan itu di luar dari kuasanya manusia. Saya tanya, Pak, manusia bisa menyembuhkan tuh, Pak? Manusia bisa menyembuhkan tidak? Manusia bisa menyembuhkan? Bisa? Bisa? Tidak. Manusia bisa mengobati? Hati-hati ya. Mana wilayah manusia, mana wilayah Allah. Wilayah manusia itu mana kan? Dokter itu wilayah mana? Mengobati atau menyembuhkan?
mengobati itu wilayah dokter, Pak. Tapi untuk wilayah menyembuhkan itu kuasanya Allah, nggak bisa dokter menyembuhkan. Ya. Maka ada dokter tuh pasiennya orang terkenal, Pak. Ya, pasiennya orang terkenal, kemudian keadaan gawat darurat, harus operasi segera. Ya, operasi sampai berjam-jam. Beres operasi, pasiennya selamat, apa kata dokter? Berkat kerja keras kami, pasien bisa diselamatkan, pasien bisa selamat. Tuh, luar biasa ya. Ketika Pak pasiennya meninggal, Pak, ketika operasi bagaimana? Kami hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Kalau sukses kepada diri sendiri, kalau gagal, nyalahin Allah kan gitu. Maka wilayah dokter itu wilayah mana? Wilayah dokter itu mengobati, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim wa idza maridtu bahwa yashfi, jikalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkanku. Karena kalau kita lihat fakta yang ada, lihat fakta, ada orang sakit, kemudian dia berobat ke dokter, ada yang sembuh? Ada. Ada orang sakit berobat ke dokter tidak sembuh? Ada tuh kan. Berarti yang menyembuhkan itu siapa? Allah, bukan dokter. Seandainya dokter bisa menyembuhkan, seharusnya dua-duanya sembuh. Ada orang yang sakit, Pak, tidak berobat ke dokter, tidak sembuh. Ada? Ada. Ada orang yang sakit tidak berobat tapi sembuh. Ada. Buktinya, Pak, itu merupakan Allah yang menyembuhkan. Maka wilayah yang menyembuhkan itu adalah kekuasaan Allah. Dokter itu hanya mengobati. Obat kan itu. Obat itu hanya mengobati. Maka kesembuhan itu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ke dokter boleh tidak? Boleh untuk minta obat. Minta obat itu supaya diberikan obat yang sesuai gitu. Nah itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hanya khusus kuasanya Allah, maka tidak boleh meminta kepada selain daripada Allah. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus lagi kita sangkutkan dengan ibadah kita. Kita bisa bagus ibadah, Pak. Kita bagus zikirnya. Kenapa? Karena Allah menolong kita, Pak. Ya. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku. Kita berarti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Ala dzikrika, supaya mampu berzikir kepadamu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur kepadamu dengan pertolongan Allah, wa husni ibadatika, dan bagus ibadahnya. Maka mustahil bagi orang yang ibadahnya semakin kualitasnya bagus sombong, mustahil. Maka rumusannya seorang itu semakin bagus kualitasnya, maka dia akan terhindar dari kesombongan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ibadah yang dia lakukan itu karena pertolongan Allah. Itu. Maka disinilah luar biasa Allah menolong kita. Sama mendengar adzan, ya, terdengar adzan kumandangnya. Apakah sama-sama bisa melangkahkan kaki ke masjid? Enggak juga kan itu. Ada yang kakinya sehat-sehat, ada yang bisa ke masjid, ada yang tidak. Ada yang kakinya sakit, nyampe ke masjid, Pak? Ada juga nyampe. Bahkan ada yang gak ada kakinya, itu bisa nyampe ke masjid. Kenapa? Allah yang menolong itu. Maka ketika kita menyadar diri bahwa ibadah yang kita lakukan itu ada pertolongan Allah dalam diri kita, maka dalam ibadah itu maka jauh dari rasa sombong, jauh dari kata sombong. Maka ibadah kita ini, kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kualitas ibadah kita bagus dan juga bisa
diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan kepada makhluk Allah. Boleh nggak minta tolong, Pak, kepada sesama manusia? Boleh. Boleh. Gitu. Kalau wilayahnya bisa dilakukan oleh makhluk, maka lihat wilayahnya apakah bisa dia dikerjakan. Kalau seandainya bisa dikerjakan, maka hukum asalnya boleh. Kalau meminta bantuan ke teman kita supaya nyolong tetangga, nyolong mangga tetangga, boleh tidak? Katanya kan boleh. Jadi boleh. Maka lihat itu apa yang diminta tolongnya. Kalau perkara-perkara yang diminta tolongnya haram, maka hukumnya pun jadi haram. Kalau minta tolong ngambilin mangga di rumah kita, pohon kita boleh? Boleh. Kalau nyolong di tetangga nggak boleh. Tetap saja hukumnya harus dilihat faktor yang lainnya. Ya. Kalau boleh, maka hukumnya pun boleh. Ya, gitu. Maka dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Itu boleh, silakan. Bahkan kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan juga ketakwaan. Kenapa? Karena kita mampu nih. Tolong dong buatin nasi uduk misalkan gitu. Boleh? Boleh. Pada siapa ini nyuruhnya kan gitu. Kalau nyuruh kepada yang nggak bisa buat nasi uduk gimana, Pak? Dibeliin. Maka boleh gitu, minta tolong buatin nasi uduk gitu. Apalagi untuk jamaah, kan itu bisa jadi amal soleh kan gitu. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang harus membutuhkan bantuan orang lain, nggak bisa. Sekarang kita memakai peci sampai sarung kan gitu, pakai baju, ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung. Kira-kira Bapak bisa nggak buat sendiri, Pak? Bisa buat sendiri, Pak? Nggak akan bisa gitu. Buat pecinya gitu, dari mana gitu, bahannya, gimana caranya, dan lain sebagainya. Berapa juta orang yang terlibat dalam apa yang kita pakai hari ini. Perlu bantuan orang lain. Makan, Pak, bisa kita makan dengan hasil usaha kita sendiri. Harus saling membantu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Jangan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan juga pelanggaran. Maka disinilah nanti Rasulullah SAW memberikan sebuah pesan kepada kita, innallaha fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan membantu, akan menolong seorang hamba selama seorang hamba tersebut membantu ataupun menolongi saudaranya itu, menolong kepada saudaranya. Maka kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka kalau mau dibantu oleh Allah, caranya bagaimana? Menolong sesama manusia, menolong dalam hal kebaikan. Nah, maka tidak berlawanan dengan ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan yang sesuai wilayah manusia. Ya. Boleh meminta tolong kepada istri, Pak? Boleh? Banding genteng? Boleh kita, Pak? Boleh. Astagfirullah. Tega banget ya Allah. Tega. Kita kami genteng gitu ya. Maka harus disesuaikan gitu. Harus disesuaikan. Mesinnya digenteng siapa? Oh itu tuh si Pak Pulan. Beri tega. Suaminya nggak berani, istrinya yang Suami nggak berani, istri yang berani ya.
Maka kalau kita meminta pertolongan kepada makhluk yang ada, makhluk yang hidup, ya, tetapi makhluk itu wilayahnya emang wilayah manusia, tapi tidak bisa, ya, ini akan sia-sia, akan sia-sia. Kenapa? Karena nggak bisa. Walaupun itu wilayah manusia, tetapi ketika dia nggak bisa, nggak mampu, akan sia-sia. Suami saya saja penakut, apalagi istrinya, gitu. Ya, maka carilah ya orang lain, gitu misalnya. Maka inilah kita harus memilih dan juga memilah. Kira-kira bisa nggak nih bapak ini? Jangan sampai memperatkan. Kenapa? Karena tidak bisa. Seperti halnya misalkan ada orang yang mohon maaf kakinya lumpuh, mau sholat ke masjid, bapak suruh sholatnya di lantai 2 gitu. Ya kasihan gitu. Udah di lantai bawah gitu. Dan maka ini kalau isti'anah kepada makhluk yang masih hidup tetapi emang ada keterbatasan dalam hal kemampuannya, maka kalau meminta sesuatu pertolongan kepada orang tersebut akan menjadi sia-sia. Ya, misalkan contoh kita mau belajar bahasa Arab, nyuruh orang yang nggak bisa bahasa Arab untuk ngajarin bahasa Arab, kira-kira gimana Pak? Kita ini nggak bisa bahasa Arab, gitu. Ingin belajar bahasa Arab, tetapi minta kepada guru yang tidak bisa bahasa Arab. Kira-kira gimana Pak? Sama dibohong kan gitu. Guru dan murid sama-sama linglung nantinya kan gitu. Kenapa? Karena nggak bisa. Walaupun wilayah manusia, karena nggak mampu, ada jurusannya masing-masing kan gitu. Saya kalau diminta betrik listriknya, saya angkat tangan begitu. Nggak bisa, daripada saya angkat kerung, ya gitu. Ya. Itu ada wilayahnya. Ya. Maka supaya tidak sia-sia, maka harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Manusia unik Pak. Manusia itu Allah ciptakan ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Ya. Setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangannya. Namun terkadang manusia mampu melihat kekurangan tanpa bisa melihat kelebihan. Contoh, orang gemuk, kelebihan kekurangan? Kelebihan. Kelebihan kekurangan, kurang gemuk? Dua-duanya banyak, kelebihan dan juga kekurangan. Apa lebihnya? Daging. Lebih dagingnya. Kurangnya apa? Kurang kurus tuh, makanya gemuk kan gitu. Maka dalam manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Orang kurus seperti saya Pak, kelebihan kekurangan? Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya apa? Kurusnya. Kelebihan kurusnya, jadi kurus. Kekurangan apa? Kekurangan dan lain sebagainya ada gitu. Yang intinya setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kita bagaimana mampu memposisikan ya, manusia ini kita tutupi kekurangannya dengan kelebihannya. Jangan sampai kebalik, kelebihannya ditutupi oleh kekurangannya. Hasilnya beda Pak. Kalau melihat seseorang, kita melihat kekurangan kelebihan, kemudian kekurangannya kita tutupi dengan kelebihannya. Bagaimana kita melihat orang ini? Positif, negatif, Pak? Positif. Ketika kita melihat orang, ada baik, ada buruknya. Kemudian dilihat kebaikannya ditutupi oleh keburukannya. Yang terlihat apa? Keburukannya. Maka bagaimana kita mampu memposisikan orang ada kekurangannya, tetapi kita harus mampu menutupi kekurangannya dengan kelebihannya. Contoh, orang yang pemarah, Pak. Orang yang pemarah, kira-kira Pak, itu kelebihan kekurangan Pak? Kelebihan dan kekurangan. Bermanfaat tidak orang pemarah itu? Ada manfaatnya? Ada. Buat apa? Buat marahin. Buat nagih utang tuh kan itu. Debt collector tuh. Tempatkan si pemarah ini untuk menjadi penagih utang, debt collector. Insya Allah Pak, cepat kan itu beres. Gebrak meja kan itu, bayar utang kan sambil mata melotot, suara lantang kan itu.
banyak utang. Orang langsung ngepret kan itu ya. Paling badannya tinggi badan kan itu, tinggi gede. Wah udah itu Pak ngepret lah. Dibayar. Coba kalau yang lagi utang lemah lembut ya gitu. Pak, ini sudah tanggal jatuh tanggal, mohon segera dibayar. Gimana Pak? Entar aja dulu itu, dibayar lagi Pak gitu ya. Dan maka yang pemarah itu ada positifnya. Jadikan dia sebagai penagih utang dan kolektor, ada manfaatnya. Ya. Orang yang pelit, ada positifnya, ada negatifnya. Ada manfaatnya? Ada. Buat apa? Cepat kaya dia. Untuk apa Pak? Buat apa orang yang pelit? Kalau ada yang lain itu susah. Buat ikan bendahara. Wah, Menjaga gudang ya. tobat pengurus. Mohon maaf ya, kalau bendahara. Bendahara harus pelit betul deh. Bendahara itu harus pelit betul. Kalau nggak pelit, uang kas habis lah ya, bagi-bagi ya. Habis lah ya, jadi habis itu. Maka pelit itu bagus lah. Pelit itu bagus ketika diposisikan dalam posisinya. Coba kalau bendahara nggak pelit, habis uang kas, habis. Penjaga gudang kalau nggak pelit gimana? Habis sama gudang-gudangnya dikasih sama orang. Tuh, ternyata pelit itu ada positifnya, ada manfaatnya, kan gitu. Nah, maka kita harus mampu nih meletakkan. Orang yang tuli, Pak. Orang yang tuli, ada manfaatnya? Ada. Buat apa? Buat apa Pak? Orang yang tuli? Enggak dengar yang Hah? Buat ngecek petasan Pak. Buat ngecek bom. Orang yang tuli pasangnya gitu. Insya Allah itu akan kedengeran. Beduk gitu. Santai saja dia main. Orang nggak kedengeran gitu. Tuh Pak, ada manfaatnya. Orang yang sudah tua, orang yang sudah lumpuh, ada manfaatnya Pak? Ada manfaatnya? Ada. Buat apa? Tunggu rumah. Insya Allah bahkan kesel kan gitu. Akan kesel tunggu di rumah. Nah itu ada posisinya, ada manfaatnya. Maka tinggal di mana nih? Maka Rasul menggambarkan muslim itu sebagai satu anggota tubuh lengkap, saling melengkapi, Pak. Tangan kiri, Pak, kerjanya apa? Jorok-jorok nih ya. Yang kiri itu ngambil sampah, cebok dan lain sebagainya, itu kan. Tetapi diposisikan, posisinya pas, Pak. Emang seperti itu. Tapi kalau punya jam, bagaimana? Dikasih ke kiri tuh, Pak. Jam dikasih ke kiri. Yang kanan, kiri nggak, Pak? Enggak. Nah, itu. Yang dapat duit yang mana? Yang kanan. Beliin jam dipakai yang kiri tuh, Pak. Santai saja. Kata yang kanan, dan kata Bapak saya ridho Pak kasih jam sebelah kiri. Kenapa kamu kerjanya jorok-jorok tuh? Santai, Pak. Nah, ada manfaatnya. Ya. Nah, ini bagaimana manusia harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka ada pas-pas posisinya masih kan itu. Maka ada, kalau bayangkan Pak, semuanya jadi guru semua Pak. Yang jadi muridnya siapa? Kagak ada kan itu. Jadi murid semua, gurunya kagak ada. Bingung juga kan itu. Semuanya guru, nggak ada tukang listrik. Gelap kan itu malam kan itu. Maka ada posisinya tuh. Ada yang juru masaknya kan itu. Ada yang jadi apa tuh? Dagang, ya, pengusaha, guru, murid dan lain sebagainya, itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian, ya, bagaimana kalau kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal, kira-kira bisa nggak Pak? Nggak bisa. Orang yang sudah meninggal kira bisa nggak Pak? Nggak akan bisa. Kata orang yang dalam kubur, jangan kan menolong ente gitu. Saya juga lagi bingung ini ditanya malaikat munkar nakir kan gitu ya. Maka orang yang sudah meninggal nggak akan bisa membantu lagi. Ya,
Maka inilah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita untuk dengan perantara amal-amal soleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian dengan sabar dan juga sholat. Nah, kadang apa sih hubungannya sholat dengan pertolongan Allah? Kadang orang-orang liberal ini mereka harus segala sesuatu itu harus masuk di akal mereka. Orang yang sakit, kata Nabi apa? Sholako kan itu. Kalau pakai akal logika, orang sakit itu kan uangnya digunakan untuk beli obat atau bersedekah Pak? Kalau pakai akal logika, yang berhubungan dengan kesembuhan itu akal atau obat atau sedekah? Obat. Ya. Menurut akal logika, obatlah yang akan membuat kesembuhan, perantara kesembuhan orang yang sakit. Maka ketika kata Nabi bersedekahlah itu, ini nggak masuk di akal kata mereka. Apa hubungannya sedekah dengan sembuh? Ada hubungannya apa? Ada hubungannya. Kadang kita pun berobat kepada dokter nggak nyambung di akal Pak. Berobat ke dokter kadang nggak masuk logika juga sebenarnya. Buktinya apa? Sakitnya kepala Pak, yang disuntik pantat kan itu. Apa hubungannya kan itu? Yang sakitnya kan kepala, tapi kenapa yang disuntik pantat? Ternyata Pak, pas pantat disuntik betul kan itu, kepalanya mendingan. Ada hubungannya ternyata. Iya kan itu. Sakit kepala yang disuntik mata itu pun sama Pak. Kalau kita hubungkan ada hubungan sedekah dengan kesembuhan. Apa? Kita bersedekah kepada orang miskin. Mereka orang miskin ini berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan. Tuh kan nyambung juga kan itu. Termasuknya dengan sabar kan itu. Sabar ini ya ujian itu. Mampu nggak bersabar? Ini Allah ingin menguji sejauh mana tingkat kekuatan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Karena tadi kan misalkan kesembuhan itu dari Allah. Orang yang ditimpakan sakit dia akan bersabar. Dengan bersabar itulah mudah-mudahan turun pertolongan Allah. Bukan berarti orang yang bersabar tidak berobat. Berobat juga. Tetapi orang bersabar sesuai dengan resep dokternya. Ya. Dikasih oleh dokter resep obat 1 pekan, ya. 1 kali makan 5 butir, ya. 5 butir. Orang yang sabar udahlah 5 butir 1 kali pagi, siang, sore itu sabar Pak. Sampai 1 minggu alhamdulillah ternyata sembuh. Itu Allah turunkan tuh pertolongannya, sembuh alhamdulillah ya. Ada orang yang tidak sabar, bagaimana? Resep 1 pekan dimakan dalam 1 kali. Kira-kira sembuh atau kagak Pak tuh? Kan gitu. Sembuh sakitnya kenapa? Karena mati gitu. Sembuh sakitnya karena mati gitu. Sabar. Nah, kalau orang yang sabar seperti itu luar biasa. Orang sabar tidak akan pernah. Sekalian aja nih. Kemudian minta pertolongan kepada Allah lewat sholat kita. Dan itu. Maka ada posisi yang sangat dekat ya, seorang hamba dengan Allah. Kapan? Ketika waktu sujudnya. Maka kata Nabi, fa'aktiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa ya. Punya masalah Pak? Ya, kalau lihat wajah-wajahnya mana? Banyak kan itu. Banyak masalah. Cuma setiap orang beda masalahnya. Ada yang masalahnya di rumah, ada yang masalahnya dengan
istri, ada yang masalah dengan anak, ada yang masalah di kantor, masalahnya banyak apa? Semuanya ada. Kalau dilihat dari wajahnya masih, apalagi kalau sudah apa megang dompet, itu sama masalahnya sama. Maka ketika kita sholat itu waktu yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam sujudnya ya. Mau minta apa? Bapak-bapak mau minta apa? Ya, minta sehat kan gitu. Ini kebanyakan manusia kan gitu. Inginnya sehat, ingin sakit kan? Sehat inginnya. Walaupun ada yang mau sakit kan? Kira-kira ada nggak yang mau sakit kan? Ada yang mau sakit? Nggak ada? Ada apa yang mau sakit Pak? Ada Pak. Siapa? Orang yang dipanggil KPK. Orang yang dipanggil KPK. Dia berharap ingin sakit. Kenapa? Supaya nggak jadi dipanggil KPK. Ada orang yang ingin sakit ada. Seorang bocah anak ketika nggak mau sekolah inginnya sakit, inginnya sakit. Kenapa? Malas sekolah, inginnya sakit, hujan-hujanan kayak gitu, lari-lari dan lain sebagainya, capek sampai akhirnya sakit. Ternyata dia ingin sakit. Walaupun secara umum ya manusia ingin sehat. Ingin apa lagi Pak? Ingin apa lagi Pak? Kayak mal-mal gini. Apa? Ingin meninggal dalam husnul khatimah, luar biasa ya. Ingin harta yang banyak. Ingin Pak? Ingin. Siap kisahnya? Kita ingin harta yang banyak, tapi kalau hisabnya siap nggak siap pasti hisabnya gitu. Apa tuh keinginan kita, kebutuhan kita dalam sholat kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan kita bertawassul kepada Allah ya, dengan perantara amal-amal sholat kita ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya panjang berkaitan dengan 3 orang yang terjebak di dalam gua ya. Terjebak dalam gua kemudian tertutup oleh batu yang sangat besar. Oleh bertiga itu batu didorong-dorong, gak geser-geser banget itu. Dan kemampuan manusia artinya apa? Terbatas. 3 orang ngegeserin batu yang menutupi gua gak bisa. Pikir bagaimana caranya? Udah kita meminta kepada Allah lewat perantara amal soleh kita. Mikir tuh bertiga apa ya? Yang pas kiranya dengan amal soleh tersebut Allah menolong kita. Kepikiran tuh satu orang ya, saya suka berbakti kepada kedua orang tua ya. Kalau saya pulang ya, dari membalang kambing suka meresin susu kambing, saya nggak pernah ngasih anak istri dulu sebelum orang tua saya nyicipin. Ternyata suatu ketika dia pulang ke rumahnya telat, bapak ibunya sudah tidur, akhirnya dia pegang tuh apa air susu yang sudah dia peras. Gak tega membangunkan orang tuanya. Kelihatan wajah orang tua lelah, capek, apalagi sudah tua gitu, diem aja sampai terbit fajar gitu. Sampai terbit fajar baru dikasih kepada kedua orang tuanya, nanti kepada keluarganya. Ya Allah, jika itu merupakan bakti saya, birrul walidain ya, maka tolong bantu kami ya, bukakanlah gua ini. Akhirnya bergeser tuh batunya, geser dikit, didorong masih gak bisa gitu. Maka yang kedua apa ya, amal soleh saya yang pas supaya Allah menolong saya. Dia berpikir, oh dulu pernah saya mencintai sepupu saudari saya, punya saudari cantik sekali. Saya sangat senang cinta kepada saudari tersebut. Suatu ketika saudarinya datang meminta bantuan uang, saya kasih dengan catatan mau tidur dengan orang tersebut. Maka ketika hendak berhubungan badan,
istri tersebut mengingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu langsung getar badannya itu, wah langsung sadar banget. Ditinggalkan, gak jadi berhubungan intimnya, dikasihkan hartanya, sudah diikhlaskan. Ya Allah, jika saya dulu menghindari perbuatan zina karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, tolong bantu. Geser akhirnya batu. Satu lagi, orang mikir bagaimana saya dulu pikir-pikir, oh ada ternyata saya dulu punya pegawai yang belum satu terbayarkan upahnya, belum hilang entah kemana dia. Yang lain maka kalau gajiannya semangat begitu langsung datang, ini nggak ada. Datang waktu sudah beberapa waktu lama gitu. Gajiannya itu dia kelola sehingga menjadi aset yang banyak, tanah, kemudian hewan-hewan ternak, bahkan ada budaknya. Datang suatu saat pegawai tersebut, wahai Tuan, saya belum ngambil gaji yang dulu. Maka kata saya itu, lihatnya, tanah, hewan gembala dan hamba saya itu adalah harta, kamu ambil semua. Saya gak menerima sepeser pun. Jikalau itu yang saya lakukan karenamu ya Allah, tolong kami. Akhirnya batu pun bergeser. Maka itu meminta pertolongan kepada Allah lewat amal-amal soleh kita. Yang tinggal pertanyaannya, amal soleh kita yang mana, yang berkualitas, yang pantas kita ajukan kepada Allah supaya Allah menolong kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mengiringinya dengan amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadah kita yang berkualitas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.